Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak henti-hentinya kita selalu belajar, kita selalu menggunakan pikiran kita dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari apa sebenarnya yang dihendaki oleh Allah dalam hidup kita. Episode yang ke-42 dari kajian kita tentang ilmu pengetahuan. Pada malam ini kami ingin membicarakan tentang bagaimana tentang pencatatan amal manusia yang dilakukan oleh dua malaikat Allah yang sering kita sebut namanya, ada yang menyebut dengan kiraman katibin, ada juga yang menyebutnya dengan rakib dan atid. Ini adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal manusia. Terlepas dari bagaimana atau siapa atau malaikat, bagaimana aktivitas dalam mencatat amal manusia, karena banyaknya manusia bagaimana dia mencatat, terlepas dari pemahaman itu kita ingin menggarisbawahi sebuah pemahaman tentang kata-kata mencatat. Mencatat dalam makna tradisi atau budaya yang dilakukan oleh manusia, tentu saja berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Hari ini tanggal 22 Maret tahun 2020 merupakan catatan amal dari yang kita lakukan. Fenomena yang terjadi pada saat ini dan sekarang ini adalah fenomena bagaimana wabah corona melanda dunia, sehingga tidak ada orang yang tidak khawatir, tidak ada orang yang tidak takut, karena dianggap itu adalah bencana yang universal. Artinya tidak mengenal agama, karena memang itu adalah wabah penyakit. Kembali kita kepada tema yang saya katakan tadi, adalah berbicara tentang bagaimana mencatat, dan kita garis bawahi adalah kata-kata mencatat tersebut dalam surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutallaqiyani anil yamini wa anis simali qaidun. Ayat ini sebuah pernyataan dari Allah yang mengatakan bahwasanya ada malaikat yang mencatat kebaikan yang kita lakukan yang duduk di sebelah kanan kita, kemudian ada malaikat yang mencatat amal jahat kita yang duduk di sebelah kiri kita. Kata-kata mencatat, sebagaimana yang kita katakan tadi, berdasarkan budaya, saya teringat betul. Sebelum saya bisa menulis dulu, orang-orang tua katakan, saya belajar, saya menulis dulu itu di atas batu tulis. Batu tulis pada saat itu adalah satu alat yang di atasnya menulis, kemudian selesai menulis orang harus menghapusnya. Jadi tidak ada bekas yang ditulis itu, kecuali ada dalam benak si penulis. Kemudian teknologi berkembang. Pada saat ketika saya masih sekolah min, saya dibelikan oleh orang tua saya pensil dan dibelikan buku tulis untuk saya menulis. Lalu semua pelajaran yang diajarkan oleh guru, memulai dari kata-kata A atau satu dan seterusnya, semuanya saya tulis di dalam buku tulis.
Yang menarik, ketika pensil sebelum pergi sekolah, orang tua saya menajamkan pensil itu dengan menggunakan pisau. Lalu saya bawa ke sekolah, pensilnya hanya satu. Sampai di sekolah karena kuatnya tekanan tangan karena belum bisa menulis, mata pensil itu patah. Ketika patah pensil itu tentu saja tidak ada pisau di sekolah. Akhirnya saya menggunakan gigi saya. Saya gigit pensil itu sampai tampak matanya. Lalu saya menulis kembali. Saya terus menulis, akhirnya bisa menulis. Buku yang saya tulis itu saya simpan. Karena pada saat itu kertas-kertas itu tidak boleh dibuang. Karena buku itu mahal pada saat itu. Lalu berkembang teknologi. Sesudah munculnya pisau, lalu muncul kerokan. Saya masih teringat, pensil itu dikerok. Karena enaknya mengerok pensil itu, akhirnya hari ini dibeli, besok tinggal 2 inci. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat kerokan. Lalu kita kerok, enaknya mengerok, lalu patah, kita kerok lagi. Pada saat itu juga saya masih teringat betul. Ketika kita tidak punya kerokan dan orang lain mempunyai kerokan pensil, maka kita harus membayar kepada yang punya kerok itu adalah 1 karet. Itu pada saat itu. Terus berkembang teknologi. Kemudian ada yang namanya pulpen. Kita menulis dengan pulpen. Dan sekarang juga masih digunakan pulpen itu untuk pensil itu menulis untuk anak-anak yang baru bisa menulis. Tetapi ketika anak-anak sudah mulai besar, sudah bisa menulis, dia menggunakan pulpen. Lalu kertas-kertas itu kita tulis, pelajaran kita tulis, semua kita tulis. Kita disuruh oleh guru mengarang, menulis, dan seluruhnya kita simpan. Saya membayangkan pada saat itu begitulah aktivitas malaikat dalam mencatat amalan saya. Yang sebelah kanan saya tadi, dia mencatat kebaikan saya dengan menggunakan pensil. Yang di sebelah kiri saya, dia mencatat keburukan yang saya lakukan itu dengan menggunakan pensil. Catatan-catatan karena aktivitas saya tidak pernah berhenti. Lalu berapa banyak kertas yang harus dia tulis? Berapa banyak pensil yang harus dia tulis? Kemudian berapa banyak pulpen yang dihabiskan? Lalu berapa banyak tempat penyimpanan kertas-kertas dari semua amalan yang saya lakukan? Teknologi berkembang lagi. Lalu muncul ketika saya kuliah, ketika saya menulis skripsi, ada mesin tik. Saya ketik semua skripsi, tugas saya ketik. Lalu untuk memperbanyaknya, lalu ada stensil, putar. Masih menggunakan kertas yang sangat banyak. Kalau salah satu, stipo. Kalau banyak, kalau bimbingan skripsi nanti dicoret, kita tidak bisa lagi mengetik di kertas itu. Harus kita buang. Berapa banyak catatan-catatan yang harus kita simpan. Berapa banyak kertas-kertas yang digunakan oleh malaikat dalam mencatat amalan manusia itu sendiri. Itulah yang saya bayangkan. Selanjutnya berkembang. Pada saat ketika saya menulis tesis, pada saat itu sudah ada komputer yang sangat sederhana, yang pada saat itu kita dilatih menggunakan otak dengan menghafal kode-kode setiap tombolnya, lalu kita bisa mengetik. Tapi pada saat itu sudah mulai istimewa, yang kita tulis itu sudah bisa disimpan di hard disk. Ketika kita perlu baru kita keluarkan dari situ, kemudian kita print. Terus berkembang teknologi. Komputer yang tadinya sederhana dan menggunakan program WS, kemudian berkembang menjadi komputer yang lebih besar, yang canggih, tapi masih menggunakan ketikan-ketikan. Semua simpan di hard disk, kemudian simpan di disket. Tidak juga dianggap praktis dalam teknologi ketika simpan di disket.
masa penyimpanannya tidak lama, hard disknya akan penuh karena belum besar. Muncullah teknologi yang besar, komputer menjadi lebih maju. Lalu semua isi yang kita catat dari yang kita dapat, itu tersimpan dalam flash disk. Begitukah amalan-amalan kita yang kita lakukan, yang diketik dengan komputer, lalu semua amalan kita itu tersimpan dalam flash disk? Kita boleh jadi katakan itu mungkin. Terus teknologi berkembang karena komputer terlalu berat untuk dibawa lari kemana dalam mencatat amalan manusia. Teknologi berkembang, muncullah yang disebut dengan laptop. Laptop yang muncul sekarang atau laptop yang ada pada saat itu sudah mulai ketik, bisa di mana-mana kita kerjakan, lebih praktis dari sebelumnya. Tapi juga disimpan tetap di hard disk hasil dari ketikan kita itu. Terus berkembang laptop itu sampai sekarang masih ada dan kita harus bisa menyimpannya. Tidak hanya lagi di hard disk yang sekarang kita bisa simpan, tetapi kita bisa menyimpannya di email, kita bisa menyimpannya di mana-mana. Sekarang itu sudah lebih canggih lagi, mungkin lebih praktis lagi. Lama-kelamaan itu tidak lagi praktis hanya dengan tulisan, karena tidak ada gambar, tidak ada bukti apakah kita betul melakukan sebuah perbuatan karena hanya dengan ilustrasi tulisan. Akhirnya muncullah yang disebut dengan kamera shootingan. Sederhana, kita bisa melihat pada saat itu di mana-mana ada orang pesta yang menikah, kemudian disyuting, ada orang yang disyuting ketika sedang masak, ada orang yang sedang cuci piring, ada tamu yang datang dan seterusnya, kita syuting. Hasilnya buat dalam flash disk, buat dalam kaset yang besar. Kaset yang besar itu kemudian kita tonton, kita lihat apa yang kita lakukan. Kita tersenyum ketika kita melakukan satu adegan yang salah. Kita merasa malu ketika kita disyuting karena kita belum pernah berhadapan dengan kamera. Itu menjadi bukti bahwasanya ada satu momen yang besar, momen pernikahan, momen wisuda, momen sidang atau momen apapun tersimpan dalam CD. Teknologi belum begitu maju. Akhirnya muncul flash disk yang begitu kecil, di samping juga seperti yang saya katakan tadi, bisa disimpan di alam maya, di internet dan seterusnya. Lama-kelamaan, amalan kita, gambaran perilaku kita, kita hanya bisa menyuting orang ketika kita bersedia untuk disyuting. Orang mau menyuting kita ketika kita undang, harus kita bayar. Berapa kita bayar dia ketika menyuting kita. Teknologi berkembang, muncullah yang disebut dengan CCTV. CCTV mungkin berbeda dengan kamera, berbeda dengan laptop, berbeda dengan komputer dalam mencatat apa yang kita lakukan, karena CCTV bisa dipasang di mana-mana. Ketika kita melakukan kejahatan, umpamanya kita tidak tahu adanya CCTV, CCTV akan merekam apa yang kita lakukan. Demikian juga dengan ketika kita melakukan kebaikan, maka catatan amal kita itu tersimpan dalam CCTV itu. Saya terbayang lagi. Begitukah aktivitas yang dilakukan oleh malaikat dalam merekam amal kita, dalam mencatat kebaikan yang kita lakukan, dalam mencatat keburukan yang kita lakukan. Yang jelas, semua yang kita lakukan semenjak kita dilahirkan, semuanya tercatat, semuanya terekam. Boleh jadi terekam dalam makna CD, boleh jadi terekam dalam makna pita dan seterusnya. Tapi boleh jadi semua amalan kita itu terekam seperti halnya dalam gelombang suara di dalam alam ini berterbangan,
yang nanti pada satu saat Allah akan mengambil semua gerakan itu, semua rekaman itu diambil. Kita pahami aja secara sederhana, ada dalam flash disk yang kita punya. Kemudian habis pelaksanaan amal, habis masa kita dalam melakukan pilihan amal, apakah kita melakukan kebaikan atau kejahatan. Kehidupan kita diakhiri dengan kematian. Karena semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan diakhiri kehidupannya. Semua aktivitas akan tamat. Lalu kita dimasukkan ke dalam kubur. Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, hanya sendiri. Tidak ada bantuan dalam kegelapan di dalam kubur. Secara sederhana bisa kita bayangkan, dalam makna teknologi, pada saat itu akan dipasangkan TV di dalam kubur kita, akan dipasangkan empukus di hadapan kita, lalu datanglah yang menyodorkan amalan kita dalam bentuk flash disk. Dia berikan, ini catatan amal kamu, silakan tonton. Dengan gundah ketakutan kita memegang flash disk, memasukkan ke dalam komputer, ke dalam empukus, akan ditayangkan. Pada saat itu kita menonton apa yang kita lakukan selama hidup kita. Kita melihat apa yang pernah kita lakukan, apakah kebaikan atau keburukan. Saya katakan tadi, ketika di dunia, di syuting, kita masih merasa tersenyum ketika salah. Kita merasa malu ketika kita menonton. Tetapi di sana nanti, kita menonton amalan kita yang tidak ada sedikit pun yang luput. Apakah kita di tempat keramaian, di tempat kesunyian, apakah di tempat yang bersembunyi, yang selama ini terbetik dalam hati kita, semuanya akan nampak dan kita yang menontonnya. Makanya tidak ada sebuah rekayasa, tidak ada sebuah ketidakbenaran dari apa yang kita tonton. Semuanya benar. Berapa lama kita tonton? Mungkin dalam batasan umur usia kita. Apakah seperti saya umur 53 sekarang? Apakah umur Anda 24 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Mungkin selama itu kita menonton. Terus, kalau kebaikan kita yang kita tonton, mungkin kita tersenyum. Karena setiap kita tonton, kita akan mengetahui. Dan kita pasti tahu apa yang akan terjadi. Karena kita yang melakukan. Habis ini kita yang melakukan semua itu. Ketika kejahatan itu kita tonton, kita akan merasa ketakutan. Keringat kita akan keluar, bercucuran semua. Pada akhirnya, akhir dari sebuah tontonan muncullah di layar. The end. Tamat. Ketika berakhir lalu kita katakan, ya Allah, saya sudah menonton semua amalan saya. Saya sudah lihat semua, ya Allah. Tidak ada kesalahan dari semua rekaman itu. Saya ingin kembali, ya Allah, ke dunia. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya akan beribadah setiap saatnya kepadamu, ya Allah. Saya akan salat, saya akan puasa, saya akan membantu orang dan seterusnya. Saya menyesali, ya Allah, telah melakukan kejahatan-kejahatan yang saya lakukan. Apa kata Allah? Masa syuting kamu selesai. Itulah catatan amal kamu. Kejahatan kamu berakhir dengan neraka. Kebaikan kamu akan berakhir dengan surga. Itulah pilihan kamu. Karenanya surga dan neraka itu bukan takdir. Tetapi surga dan neraka itu adalah pilihan. Catatan amal kita sudah tahu.
Apa yang kita lakukan selama ini kita sudah tahu. Ingat, marilah kita bertaubat dari apa kesalahan yang kita lakukan. Marilah kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan pemahaman ini memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada kita, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik dan selalu akan menjadi lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.